saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Tidak semua orang tua memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anaknya belajar. Karena itulah, biasanya para orang tua mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar terdekat. Namun, masih terdapat beberapa orang tua yang enggan memasukkan anaknya ke bimbingan belajar dikarenakan faktor biaya dan tempat. Kelurahan Penggaron Kidul sendiri dikatakan sebagai wilayah pendidikan dikarenakan terdapat 7 lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Bedudungan, Kota Semarang. Berdasarkan data statistik Kecamatan Bedudungan, dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian warga Kelurahan Penggaron Kidul adalah sebagai buruh industri. Karena itu, para orang tua tidak memiliki waktu untuk mendampingi anaknya belajar, sehingga kemudian anak diberikan gadget sendiri, dan sampai saat ini banyak anak yang kecanduan bermain gadget. Gadget yang seharusnya dipergunakan pada jam sekolah saja, sekarang malah dipergunakan setiap hari, bahkan untuk bermain game. Karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek ekonomi sosial, yaitu membuka suatu bimbingan belajar dengan harga yang terjangkau dan tempat yang strategis. Bimbingan belajar ini saya dedikasikan sebagai sebuah bentuk pengabdian dan penyaluran ilmu serta keterampilan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Risa Amalia, NIM 7101418068. Saya dari Rombel Pendidikan Ekonomi Koperasi, Rombel B, angkatan 2018. Nah, apa sih Belajar Yuk? Belajar Yuk merupakan sebuah lembaga bimbingan belajar yang didirikan untuk membantu masyarakat Kelurahan Penggaron Kidul dalam mendidik putra-putrinya di masa pembelajaran jarak jauh yang dinilai kurang maksimal. Di dalam pembelajarannya, Belajar Yuk menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dirasa saat ini semakin hilang di dalam didik generasi muda saat ini. Belajar Yuk juga merupakan sebuah lembaga bimbingan belajar yang menerapkan paket belajar mulai dari TK sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat dengan harga yang terjangkau dan dilengkapi dengan fasilitas media online. Kemudian, di sini terdapat visi dan misi. Visi dari Belajar Yuk yaitu membantu dan menciptakan pembelajaran bagi generasi muda untuk memiliki pendidikan karakter, cerdas, dan cermat. Kemudian misinya, yang pertama, yaitu memperkenalkan Belajar Yuk kepada masyarakat sekitar Kecamatan Bedudungan dan masyarakat luas Kota Semarang. Yang kedua, membuat kegiatan pembelajaran offline yang mudah dan dipahami, serta menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang ketiga, merekrut mahasiswa maupun tenaga pembimbing yang berpengetahuan di lingkungan Kecamatan Bedudungan. Dan yang terakhir, yaitu memanfaatkan media online untuk menunjang kegiatan pembelajaran, namun tetap dengan dibimbing oleh tenaga pembimbing. Di sini terdapat struktur organisasi dari Belajar Yuk, yang dimana ketuanya yaitu saya sendiri, yaitu Alivia Risa Amalia, dengan saya merekrut yaitu pada bagian akademik itu ada Anissa Fitri, bagian administrasi Sofi Julfani, bagian keuangan ada Aji Prasetya, dan bagian marketing ada Asraful Isti. Kemudian tentornya itu merupakan seluruh anggota dari Bimbel Belajar Yuk, di mana di sini semua anggota serta tentor itu merupakan lulusan S1 dan juga berpengalaman dalam bidangnya. Nah, di sini terdapat strategi pengembangan bisnis dari Bimbel Belajar Yuk. Yang pertama ada strategi integrasi, dan yang kedua ada strategi intensif. Yang ketiga ada strategi diversifikasi, dan yang keempat terdapat strategi bertahan. Mekanisme dari Bimbel Belajar Yuk yaitu yang pertama,
Dari Belajaryuk itu menganalisis terlebih dahulu kondisi pasar. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep layanan. Yang ketiga, menentukan model dari pembelajaran, model dari bentuk sistem dari bimbel Belajaryuk sendiri itu. Dan yang keempat yaitu membuat skema pembelajaran. Yang kelima, mendesain aplikasi berbasis online, karena di sini bimbel Belajaryuk itu juga menggunakan aplikasi online dalam pembelajarannya. Kemudian yang keenam itu ada pemasaran, selanjutnya ada aspek keuangan, dan yang terakhir itu ada evaluasi dan perencanaan lanjutan. Nah, di sini bimbel Belajaryuk juga menerapkan jadwal bimbingan belajar, di mana terdapat paket TK sederajat serta SD sederajat itu di hari yang sama, yaitu di hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, dengan paket TK sederajat itu pada pukul 10 siang sampai 12 siang. Kemudian paket SD sederajatnya itu pada pukul 3 sore sampai 5 sore. Kemudian dari paket SMP sederajat dan SMA sederajat itu juga di hari yang sama, yaitu hari Senin, Rabu, dan Kamis, dengan waktunya itu untuk paket SMP sederajat itu dari pukul 1 siang sampai 3 sore. Kemudian untuk SMA sederajat itu pada pukul 3 sore sampai 5 sore. Nah, skema dari pembelajaran Belajaryuk yaitu dari tentor terlebih dahulu. Tentor akan memberikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian dari manajemen perkembangan belajar siswa tersebut nanti akan disampaikan tentor oleh orang tua siswa. Aspek pemasaran atau rencana pemasaran dari bimbingan belajar Belajaryuk yaitu sasaran pasarnya di sini yaitu siswa di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan menengah atas. Kemudian sasaran selanjutnya yaitu orang tua siswa. Kemudian segmen pasarnya yaitu target pasar pada khususnya yaitu Kelurahan Penggaron Kidul. Nah, target umumnya yaitu sekecamatan Bedurungan, Kota Semarang. Nah, selanjutnya target konsumennya di sini Belajaryuk itu mentargetkan dengan nama paket dari TK sederajat itu sejumlah 20 siswa, kemudian dari SD sederajat itu sejumlah 145 siswa, SMP sederajat itu sejumlah 89 siswa, dan SMA sederajat itu sejumlah 45 siswa, dengan total dari target bimbel Belajaryuk yaitu sebanyak 299 siswa. Nah, kemudian bauran pemasaran yang diterapkan pada bimbel Belajaryuk yaitu dari produk sendiri itu terdapat 4 paket, yaitu ada paket reguler TK sederajat, paket reguler SD sederajat, paket reguler SMP sederajat, dan paket reguler SMA sederajat. Kemudian untuk place atau tempatnya itu yaitu di Jalan Sunan Kalijaga, RT 3 RW 1 Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Bedurungan, Kota Semarang. Nah, tempatnya ini itu sangat strategis, yaitu terletak di sebelah lembaga sekolah MI Anur, di mana ini merupakan jalan utama dan sering dilewati oleh berbagai motor dan mobil. Kemudian untuk price-nya sendiri itu harganya ini sangat-sangat terjangkau dikarenakan ini merupakan lembaga untuk membantu masyarakat sekitar, yaitu TK sederajat itu dengan biaya 20.000, kemudian SD sederajat itu dengan biaya 25.000, SMP sederajat dengan biaya 30.000, dan SMA sederajat dengan biaya 35.000. Kemudian untuk promosi yang dilakukan pada bimbel Belajaryuk yaitu ada yang pertama penjualan langsung, yang kedua periklanan, dan yang ketiga promosi penjualan. Nah, analisis kondisi pasar, di mana bimbel Belajaryuk juga sudah menganalisis berbagai kondisi pasar yang menjadi pesaing nantinya bagi bimbel Belajaryuk, yaitu ada bimbel Primagama dan Aquila Course. Nah, bimbel Primagama ini memiliki kelebihan yaitu memiliki 500 cabang di Indonesia. Kemudian yang kedua, sudah memiliki beberapa program yang terstruktur, dan yang ketiga sudah memiliki beberapa siswa. Kemudian untuk Aquila Course sendiri itu kelebihannya yaitu terdapat berbagai pilihan paket. Kemudian yang kedua itu memiliki aplikasi, SOP, dan software administrasi. Nah, dari Belajaryuk sendiri itu mempunyai kelebihan. Yang pertama, mempunyai tujuan untuk membantu mencerdaskan generasi muda. Yang kedua, memiliki variasi paket dengan harga terjangkau. Yang ketiga, adanya paket TK sederajat.
Yang keempat, memiliki fitur online yaitu belajar secara online. Kemudian yang kelima itu merekrut tenaga kerja mahasiswa sekaligus memberi pelatihan dan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan ilmunya. Kemudian kelemahan dari Primagama sendiri itu yang pertama itu output yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan karena sudah terdapat beberapa siswa yang mengalaminya begitu. Kemudian yang kedua itu ada metode pembelajaran yang tidak mudah untuk dipahami. Kemudian kelemahan dari Aquila Course itu yang pertama belum memiliki banyak cabang. Kemudian yang kedua, harga per paketnya itu terlalu mahal. Dan yang ketiga itu sedang pada tahap promosi. Nah, sedangkan kelemahan dari Belajar Yuk sendiri yaitu ini merupakan bisnis baru yang baru berkembang sehingga peminatnya itu belum terlalu banyak. Kemudian yang kedua itu belum memiliki bangunan yang luas dan fasilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga itu tentornya itu merupakan seorang mahasiswa ya sehingga belum memiliki banyak pengalaman. Kemudian analisis kondisi pasarnya sendiri yaitu di sini ada analisis resiko usaha dan antisipasinya. Analisis resiko usahanya itu apa? Yang pertama, kekurangan siswa pada bulan-bulan awal berdirinya Belajar Yuk. Kemudian tenaga pengajar yang perlu dibimbing dalam menjalankan sistem berbasis online Belajar Yuk dan perlu mencari seseorang yang paham untuk membuat website tersebut. Kemudian antisipasi yang dilakukan dari Bimbel Belajar Yuk yaitu yang pertama, memaksimalkan pemasaran jauh sebelum lembaga bimbel didirikan dengan berbagai bauran promosi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada memfilter tenaga pengajar sehingga menghasilkan tenaga pengajar yang profesional dan berpendidikan. Nah, aspek keuangan atau rencana keuangan dari Bimbel Belajar Yuk itu yang pertama, nah ini ada biaya untuk memulai bisnis. Nah, ini merupakan estimasi modal ya yang dikeluarkan oleh Bimbel Belajar Yuk, di mana peralatan kantor ini menghabiskan dana sebesar 1.110.000. Kemudian untuk peralatan belajar sendiri itu menghabiskan sebesar 300.000. Sarana belajar itu dana sebesar 1.500. Kemudian untuk tenaga tentornya sendiri itu sebanyak 2.400.000 dengan total estimasi biayanya itu senilai 4.310.000. Kemudian bantuan dana yang dibutuhkan itu ya untuk total nilai kebutuhan modal tadi itu sebanyak 4.310.000. Nah, untuk penyertaan dana pribadi atau dana yang saya keluarkan itu sebesar 2.010.000. Nah, kemudian untuk permohonan bantuan dana itu memerlukan dana sebesar 2.300.000 dengan keuntungan per tahunnya itu di mana keuntungan per tahunnya itu laba per tahunnya itu mendapatkan laba sebesar 970.000 dan penerimaan investor itu sebesar 60% dengan total sebanyak 582.000. Sehingga total payback period yang dihasilkan dari Bimbel Belajar Yuk yaitu sebesar dari 2.310.000 rupiah itu dari total biaya untuk produksi atau total biaya untuk layanannya itu dibagi dengan keuntungannya itu sebesar 970.000 sehingga payback periodnya yaitu sebesar 2,38 dan dibulatkan menjadi 2,4 sehingga modal itu akan kembali dalam jangka waktu 2,4 kali dalam melakukan layanan jasa bimbingnya. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh dari gambar aplikasi digital Belajar Yuk, di mana ini merupakan menu halaman utama, yaitu ini ada menu halaman untuk SD dan juga untuk SMP, di mana SD ini tuh ada beberapa pilihan materi, yaitu ada tema, Menjaskes, PAI, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan juga ada pilihan tugas, nilai, serta rangkuman. Kemudian untuk tombolnya sendiri itu menunya itu ada home, akun saya, kemudian ada notification dan lainnya. Kemudian untuk yang SMP juga ini ada beberapa mata pelajaran. Nah, selanjutnya ini merupakan brosur dari Belajar Yuk, brosur yang nantinya akan dibagikan dan akan dipromosikan dari sekolah ke sekolah serta dari rumah ke rumah untuk menemui orang tua siswa begitu. Nah, ini ada salah satu brosurnya, yaitu di sini brosurnya itu memuat informasi terkait
apa itu Belajar Yuk, kemudian tentornya, variasi paketnya, terus kemudian untuk harganya, terus ada jadwal bimbingannya begitu. Kemudian juga ada contoh untuk medianya agar para orang tua siswa itu juga mengerti dan paham begitu. Kemudian di sini juga terdapat registrasi atau untuk pendaftarannya juga dapat ditulis langsung maupun melalui online begitu. Nah, demikian bisnis plan saya terkait dengan kewirausahaan berkelanjutan pada aspek ekonomi sosial, yaitu mendirikan sebuah bimbingan belajar di Kelurahan Panggaron Kidul, Kecamatan Peturungan, Kota Semarang, untuk membantu siswa dan untuk membantu para anak-anak belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.